Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada di tepian Sungai Nil di senja menjelang maghrib, dan kita akan membahas salah satu tema yang insya Allah tetap aktual terkait dengan Masjid Al-Aqsa Hakuna. Yel-yel ini sering disampaikan di banyak muzaharat, di banyak demonstrasi, dan ini menjadi semangat seperti penyemangat kita terkait dengan sebetulnya Al-Aqsa itu adalah milik siapa. Kita akan ditemani tokoh kita, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Luar biasa kita diberi kesempatan berada di Sungai Nil, Kiai, ya. Biasa di luar kita memang. Biasa di luar dan luar biasa. Luar biasa. Baik, dan ini menjadi kesempatan yang sangat istimewa, Kiai, ya, untuk membahas bagaimana Al-Aqsa dan memperjuangkan Al-Aqsa di tepian Sungai Nil. Dan hadir bersama kita adalah beliau adalah alumni Al-Azhar yang sekarang sedang menempuh doktoral di bidang sejarah Islam. Beliau adalah Ustadz Indra Gunawan. Beliau adalah sahabat saya dan saya biasa menyebut beliau adalah abang. Gimana Abang Indra? Sama-sama baik. Alhamdulillah. Nah, sahabat MUI TV sekalian, seperti yang saya katakan di depan tadi, kita senantiasa mendengarkan adegium dan juga fakta terkait dengan bahwa Al-Aqsa adalah milik umat Islam. Al-Aqsa Hakuna. Pak Kiai, sebetulnya terkait dengan Masjid Al-Aqsa itu seberapa jauh urgensinya kita melakukan pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa? Pertama, persoalan masjid sendiri keutamaan, dan yang kedua persoalan kemerdekaan, dua hal yang berbeda. Baik. Ketika bicara soal Masjidil Aqsa, tentu keutamaan beribadah di mana Allah menyebut dari tiga, kan, ada Masjidil Haram di mi'ati alfin 100.000, kemudian dibanding dengan sholat di lainnya. Demikian kalau sholat di Madinah, Masjidil Nabawi itu di alfin binisbati di masjidin lain. Kemudian kalau Masjidil Makkah itu bi khamsi mi'ati, jadi 500 kali lipat. Jadi kalau sekali sama dengan di masjid lain 500 kali. Itulah mengapa kita satu rihal namanya, atau punya semangat, punya niat memastikan bahwa kita itu sangat ingin datang, karena ada di perdandakan umur kita kan terbatas. Amal umati baina sitin wa sa'in, umur Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Wa qala man jawaza sedikit melewati 70 tahun umur Nabi Muhammad. Jadi untuk kita bisa menjadi hamba Allah yang banyak pahala, itu tidak mungkin dikejar dengan hanya sholat yang banyak tanpa adanya barokah, dan barokah itu adalah ziyatul khair, kelipatan mudha'afah itu. Itu satu hal mengapa kita ingin membela Masjidil Aqsa mudah diakses oleh umat Islam, mudah datang umat Islam. Sekarang kan kita nggak mudah. Betul. Izinnya pun bukan izin ke Palestina. Betul. Izinnya pun ke Israel. Kalau kita mau masuk ke sana untuk kita mendapatkan visa, itu katanya sudah merdeka, umpamanya itu berdaulat. Kita menerima, ya kan, sebagai negara yang mempunyai perwakilan di kita. Tapi kita ke sana tidak lewat dari kedutaan Palestina, tapi lewat dari Israel yang kita nggak punya kedutaannya di Indonesia, bagi kami di Indonesia itu. Yang kedua berkenaan dengan kemerdekaan. Ada hal yang berbeda, artinya kemerdekaan orang-orang Palestina. Ini nanti yang perlu tanya Mas Indra nih. Sebenarnya Masjid Palestina itu milik umat Islam atau milik Yahudi, ya ini. Saya klaim kita lah dari awal Palestina, kemudian datang awalnya pengungsi dari Yahudi yang kita tahu, kan. Kemudian mereka tambah banyak, bahkan setelah Turki Utsmani itu dipecah dia 55%, sekarang mungkin sudah 90% milik mereka, kayak gitu. Nah, ini mungkin perlu ditanya ke Mas Indra Gunawan, di mana awal mula sebenarnya titik tekannya itu katanya merujuk pada dulu zaman Kan'an juga, kan. Jadi kalau sebelum Masehi, Masehi, sehingga dirujuknya bukan pada masa Palestina menempatin itu. Nah, ini sebenarnya kesejarahan beliau bisa menjelaskan. Baik, Bang Indra, Bang Indra sekaligus Ustadz. Nah, terkait dengan sejarah, kita kasih predikat Ustadz dan sejarawan. Nah,
terkait dengan sejarah Masjid Al-Aqsa itu kan suka diklaim seperti yang disampaikan Kiai tadi. Benar sekali. Sebetulnya Masjid Al-Aqsa itu apa benar seperti klaim Yahudi yang mengklaim bahwa itu adalah hak mereka? Tepat sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Yai Khalil tadi, bahwasanya Al-Aqsa itu tidak bisa diklaim oleh kaum Yahudi. Oke. Karena sejarah sudah bercerita dan mencatat bahwasannya Al-Aqsa itu memang dari awal didesain milik umat Islam. Baik. Kalau bicara secara teologis, bahwasanya Al-Aqsa dibangun 40 tahun setelah Masjidil Haram. Oke. Jadi itu memang ditujukan kepada umat Islam. Nah, persoalan bagaimana orang Yahudi mengklaim sebuah wilayah, sebuah tempat menjadi milik istimewa mereka, maka tidak bisa dibenarkan. Apalagi tempat itu menjadi silih berganti dikuasai oleh banyak kaum, banyak ras, banyak imperium yang ada di sana. Bahkan kalau dihitung secara urutan kronologi sejarah, kaum Yahudi hanya menempati beberapa tahun saja berada di wilayah Masjidil Aqsa. Mulai dari Nabi Sulaiman, Mereka berkuasa atau seperti apa? mereka sempat berkuasa setelah sebelumnya mengusir kaum yang ada di sana melalui sebagaimana kita ketahui bersama Nabi Nun ya, Nabi Yusha dalam bahasa mereka itu memasuki dan memimpin kaum Yahudi setelah tersesat sekian lama di Gurun Sinai. Nah, kemudian mereka masuk ke negeri Kanaan. Oke. Baik, sahabat MUI TV, kita masuk kapal dulu untuk menyisir Sungai Nil dan kita akan melanjutkan pembahasan yang kita tadi sempat terputus. Baik, ya, silakan. Baik, pemirsa editorial MUI TV, kita sekarang sudah berada di atas kapal dan akan menyusuri Sungai Nil. Kita melanjutkan pembahasan tadi Ustadz Indra terkait dengan otoritas siapa sesungguhnya pemilik Al-Aqsa yang hak. Tadi kita berbicara dan mengulas bagaimana orang Yahudi mengklaim mereka yang menjadi pemilik sah kompleks Masjidil Aqsa, baik itu kota tua ataupun Yerusalem secara kota. Sementara dalam sejarah mereka hanya sempat menempati wilayah ini sedikit saja dari periode sejarah yang ada. Dan ketika mereka menempati wilayah ini, maka wilayah itu lebih banyak bergolak. Persis ketika terjadi masa perang salib juga. Ketika orang non-Yahudi yaitu dari kalangan Masehi yang melancarkan perang salib selama 9 periode 2 abad. Tahun 1099 kita menyaksikan Masjidil Aqsa banjir darah. Dan itu diakui juga oleh mereka. Tetapi dalam sejarah ketika sejak Umar bin Khattab membebaskan Masjidil Aqsa sampai sekarang nanti Turki Utsmani mengakhirinya, bisa dikatakan tidak ada insiden besar pergolakan atau banjir darah yang terjadi di Masjidil Aqsa. Itu membuktikan bahwasanya umat Islam lebih arif, lebih bijak dalam mengelola kompleks Masjidil Aqsa. Jadi terkait dengan Masjidil Aqsa kerap diklaim sebagai hak dari umat Yahudi itu tidak bisa dibenarkan ya. Tidak bisa. Bagaimana mereka mengklaim sesuatu yang memang tidak menjadi hak milik mereka. Dan bahkan ketika mereka menempati yang hanya secuil masa sejarah mereka menempati itu justru tidak mendapat legitimate. Kita sama-sama mengetahui mana sih bagaimana orang Yahudi diserbu oleh kaum Asyurian dan kemudian dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babilonia sebagai tawanan sekian lamanya. Bahkan nanti kemudian pada Romawi berkuasa, mereka juga diusir ketika itu oleh Raja Herodes yang kemudian membangun kuil dan kemudian kuil itu kemudian dihancurkan kembali sehingga mereka menjalani diaspora sampai sekarang. Baik. Ini terkait dengan klaim sejarah ini juga menentukan bagaimana kemudian keberpihakan kita umat Islam terhadap Masjid Al-Aqsa. Pak Kiai, kalau kita lihat Masjid Al-Aqsa itu tentu pembelaan terhadap masjid tersebut yang juga merupakan kiblat pertama umat Islam, Kiai ya. Nah, itu bagaimana, Kiai? Kalau fatwa MUI itu kan menyatakan secara jelas dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Nah, terkait korelasi fatwa dan pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa itu seperti apa, Kiai? Ada dua reasoning, dalil kita atau persoalan
satu keagamaan, yang kedua adalah soal kemanusiaan. Secara keagamaan jelas bahwa kita ingin mendapatkan kemerdekaan di dalam beragama. Karena hak seluruh bangsa dan dijamin oleh piagam PBB, piagam yang disepakati oleh dunia, dan di kita juga di Indonesia adalah bahwa kita mempunyai kebebasan untuk menjalankan agama. Dan yang kedua adalah sifatnya kemanusiaan, di mana kita tidak ada hak untuk menjadikan budak kepada yang lain. Karena kita pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan merdeka. Oleh karena itu tidak boleh ada bangsa yang menjajah seperti kita yang dijajah oleh Belanda, kemudian juga oleh Jepang. Kita juga memerdekakan. Beberapa negara seperti Aljazair juga memerdekakan. Bahkan sampai Mesir ini yang kita tempati kan juga memerdekakan. Artinya kemerdekaan itu adalah hak asasi bagi kita. Oleh karena itu yang kita tuntut di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mengatakan kita berpihak dan mendukung Palestina untuk kemerdekaan. Yang kedua, keberpihakan kita terhadap kemerdekaan untuk menjalankan ajaran agama. Maka kita memberikan fatwa untuk menjadikan Aqsa adalah tetap pijakan dalam keagamaan kita. Bahkan kita merdeka untuk menjalankan agama yang tadi fadilahnya 500 dibandingkan dengan sholat di tempat lain, beribadah di tempat lain. Yang berikutnya kita juga secara konsisten dalam fatwa itu mendukung apakah militer adalah arti serangan, apakah militer dalam arti kita membangun perdamaian. Artinya kita bisa melihatlah bagaimana orang-orang yang dibunuh dan dirampas kehidupannya oleh Palestina, kita punya hak untuk membelanya. Apakah membela mereka untuk dilindungi, atau karena tidak bisa dilindungi sebenarnya bagaimana internasional sedang memberikan keputusan Benyamin Netanyahu adalah penjahat perang dan dia harus ditangkap, dipenjarakan. Dan sekarang sudah bisa melihat bagaimana porak-poranda sistem ekonomi, sistem politik mereka. Betul. Ya, betul. Penasihat perangnya juga mundurkan diri. Betul. Tentang komandan perangnya juga mundurkan diri. Artinya, secara kemanusiaan yang punya hati pasti dia juga merasakan bahwa ini perbuatan yang melawan kemanusiaan dan kita harus bersama-sama melawan itu secara kemanusiaan. Saat yang bersamaan manusia punya kebebasan untuk menjalankan ajaran agama, termasuk adalah tadi umpamanya saya terus terang aja, saya baru tahu artinya kalau dirunut kepada awal pembangunan Masjidil Aqsa 40 tahun dari Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu lalladzi bibakata mubarakun awwal baitin wudi'a linnas. Jadi awal bait itu artinya pertama kali Allah membuka daratan di bumi ini adalah Masjidil Haram. Kemudian 40 tahun dari situ kalau menurut beliau Mas Indra tadi, Mas Ustadz Indra. Mas Ustadz Indra itu tadi beliau orang awak, Kiai. Oh iya, orang awak, sejarawan. 40 tahun. Ketika 40 tahun dari prosesnya di sini. Kan kalau masjid berarti kan punya kita. Iya. Berarti kan disitulah sebenarnya adalah milik kita. Dan kalau kita bicara soal klaim, seluruh dunia itu nggak ada yang punya. Benar. Siapa yang nempatin lebih dulu, nyatanya secara legal sudah ada orang-orang Palestina, kemudian mereka sudah mengakui, mereka hanya datang, bukan punya nenek moyang saya, kita datang lagi, kapan nenek moyangnya? Nenek moyangnya lagi adalah kita lagi, karena kalau di sebelumnya itu. Oleh karena itu jelas ada orang yang tinggal, ada orang yang sudah menempati, hidup bersama, dia pendatang, kemudian diusir. Sudah jelas adalah yang peristiwa terakhir, siapa yang menguasai tempat ini sudah beribu-ribu tahun di tempat itu, kemudian datang dan diusir dan dibunuh. Nah, jadi dilihat dari sini saja sudah tidak masuk akal kalau dia klaim punya tanah, kemudian meskipun punya tanah lalu membunuh orang, itu nggak mungkin. Karena sudah dikuasai oleh orang lain itu. Jadi yang saya garis bawahi itu terkait dengan fatwa adalah keberpihakan, kayaknya. Ya, keberpihakan dalil dan kemanusiaan. Baik. Dalilnya memang punya kita, bahwa kita menjalankan ajaran agama kewajiban apakah hak kita, kemudian dalil kemanusiaan. Masa orang kecil, anak kecil tak berdosa, ya, orang sipil dibunuh. Dan mereka juga cacat seumur hidup. Baik. Dan mereka tidak punya hak umpamanya mendapatkan kehidupan dengan yang layak. Jangankan layak, untuk sehat aja nggak bisa mereka. Menjalankan kehidupan nggak bisa. Dan itu yang diperjuangkan oleh kita bangsa Indonesia melalui fatwa bahwa yang dilakukan oleh kita. Ini fatwa MUI bukan baru loh. Dulu Ki Hasyim Asy'ari mengatakan syuhada. Artinya kalau syuhada kan membela tanah air. Orang yang membela tanah air adalah mati syahid. Jadi nggak mungkin kalau tidak ada sebab keagamaannya lalu Ki Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa bahwa keluarga kita mujahidin adalah asyuhada di Palestina. Ada orang-orang mati syahid di Palestina. Jadi MUI itu hanya menegaskan kembali, memperkuat komitmen ulama terdahulu, mengingatkan kembali juga, merevitalisasi pada saat yang bersamaan tentang komitmen perjuangan tentang keagamaan kita Al-Aqsa
Saya tidak ingin memperkecil itu, tapi ada yang perluas adalah penjajahan kepada kemanusiaan. Karena nanti akan menjadi umat Islam dengan non Muslim. Padahal sebenarnya non Muslim pun dijajah di sana, non Muslim pun dibunuh di sana oleh Yahudi gitu loh. Jadi sebenarnya Yahudi melawan kemanusiaan, hanya ingin membuat negara yang rasis, hanya kelompok Yahudi, dan itu sudah tidak sesuai dengan negara modern. Di mana negara modern itu adalah plural, di mana modern itu menerima terhadap perbedaan. Maka di sini yang saya tidak paham ketika Eropa Barat menyebut tentang HAM, lalu Sementara mereka diam terhadap bukan diam, menyokong, menyokong, ya? menyokong. Penyerangan Jadi pakai tidak senjata hanya diam, presisi ya, itu ya? dari mana dia bikin senjata? Betul. Itu adalah dukungan. Jadi kalau bicara dia bahwa adalah diam, bukan. Ini bukan HAM, tapi hamburger sudah Hamburger. jadinya. Baik Kiai, ini sangat menarik sekali itu terkait dengan legalitas Al-Aqsa di era modern. Terkait dengan ini keberadaan Al-Aqsa sekarang itu kan berada di bawah kepengurusan lembaga wakaf Yordania, begitu ya Ustaz? Nah, bisa dijelaskan Ustaz Buya, sejauh mana kekuatan legalitas tersebut terhadap pengelolaan dan keabsahan otoritas Masjid Al-Aqsa itu sendiri? Benar sekali Mas Nasi. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, ketika usai perang besar antara Israel dengan negara-negara Arab pada tahun 1967, kemudian dicapailah sebuah kesepakatan bahwasanya kompleks Masjidil Aqsa itu akan diberikan hak pengelolaannya kepada negara sahabat, negara tetangga, yaitu Jordania. Kemudian Jordania hanya dapat melakukan pengelolaan itu juga nanti meminta izin kepada pemerintah Israel. Dan juga di dalam kesepakatan itu disebutkan bahwasannya poin-poinnya diantaranya adalah bahwasannya kompleks Masjidil Aqsa milik umat Islam dan tidak boleh selain Muslim memasuki kompleks Masjidil Aqsa kecuali mendapatkan izin daripada otoritas pemerintahan Yordania dan juga pemerintahan Israel. Dan apa yang dilakukan Israel itu juga sejatinya mengungkapkan fakta terkait dengan upaya mereka untuk menggali terowongan di bawah Al-Aqsa ya? Ada sejak mereka merdeka tahun 1948 mereka mendirikan negara Israel sampai detik ini kurang lebih sudah ada 4 peristiwa besar penggalian besar-besaran yang tercium dan terbongkar. Paling akhir itu 2007 ketika mereka melakukan penggalian besar-besaran dan diketahui dan mereka berdalih ya, Ustaz, ya? ada faktanya berarti ya? mereka masih mencoba ingin mengatakan menemukan benda-benda arkeologi Dari baik kuil itu Sulaiman. dari tempel Sulaiman itu, Sulaiman Temple itu. Oke, baik. Sahabat editorial MUI TV, tentu ini kita tidak akan habis Kiai membahas terkait dengan Al-Aqsa dan Tidak kita akan habis karena penjajahannya belum habis. penjajahnya Ya, belum habis dan ini perlu kita ingatkan terus begitu ya. benar. Kita ingatkan, kita mau maju, bagaimana mereka tetap punya semangat memperjuangkan kemerdekaan. Baik, baik. Nah, ada sebuah adagium dalam sejarah Mas Nasi kalau bisa Apa boleh itu? tambahkan. Apa itu, Mas? Ma asbahal yaum bil bariha. Nah, bisa Betapa terjaga. mirip hari ini dengan kemarin. Konteksnya apa dalam Ketika perang salib terjadi tahun 1099, kemudian mereka mendirikan Kingdom of Jerusalem dan mereka bertahta sampai tahun 1187 dan nanti akhir perang salib pada tahun 1291. Intinya 2 abad lamanya mereka berada di Palestina. Selama 2 abad itu kaum muslimin tidak pernah terpikirkan bahwasannya mereka suatu hari nanti akan pergi. Sebagaimana kaum muslimin yang saat ini tengah lemah imannya mengatakan tidak ada harapan untuk mengalahkan Israel saat ini. luar biasa? Padahal ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi setelah 88 tahun Masjidil Aqsa terjajah, dia berhasil mengembalikan Masjidil Aqsa tahun 1187. Israel sekarang setelah mendeklarasikan berdirinya tahun 48 dan sekarang 2024 tinggal menunggu waktu pembubarannya, dan ini tidak hanya diakui oleh kaum muslimin tapi para pakar internasional bahkan dari kalangan Israel sendiri juga memprediksi keruntuhan Israel tinggal menunggu waktu. Baik, jadi sejarah akan terulang begitu ya? Iya. Oke, baik, pemirsa dan sahabat MUI TV, kita sudah ada di penghujung acara dan kita sekarang sudah berada waktunya di senja menjelang waktu maghrib. Dan senjanya waktu maghrib di bantaran Sungai Nil ini semoga tidak menyurutkan semangat pembelaan kita, dukungan kita terhadap perjuangan bangsa kemerdekaan Palestina. Sekian,
saksikan dan nantikan episode-episode selanjutnya editorial MUI TV bersama saya Muhammad Nasir Nasrullah dan bersama Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis terkait dengan edisi-edisi yang lain, episode-episode lain yang insya Allah akan lebih menarik lagi. Itu Insya Allah, siap. Baik, terima kasih Nanti kita berangkat langsung nanti ke Aqsa. Pak Yai. Wawancara Wah, berikutnya. itu menarik ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.